a favor del Real Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Ya, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa Real Madrid hampir selalu mendapatkan penalti di setiap pertandingan? Entah melawan tim besar atau tim kecil, rasanya papan skor Madrid kerap dihiasi satu kata yang sama, penalti. Coba lihat datanya. Sepanjang musim 2025, Real Madrid sudah mengoleksi 11 penalti di semua kompetisi, 7 di La Liga, 1 di Copa del Rey, dan 3 di Liga Champions. Bahkan di laga terakhir kontra Sevilla, cerita itu kembali terulang. Madrid lagi-lagi mendapat hadiah dari titik putih. Lalu muncul pertanyaan klasik, apakah Madrid membayar wasit? Atau mereka bermain curang? Jawabannya tidak sesederhana itu. Jika dianalisis secara taktik dan karakter permainan, ada alasan yang jauh lebih logis mengapa Real Madrid begitu sering mendapatkan penalti. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, gaya bermain yang menekan kotak penalti. Real Madrid adalah tim yang sangat agresif menyerang area kotak penalti lawan. Mereka tidak sekadar menguasai bola di tengah, tapi secara konsisten memaksa permainan masuk ke zona paling berbahaya. Pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Jude Bellingham kerap melakukan dribble vertikal, cut inside, dan penetrasi langsung ke kotak penalti. Secara hukum sepak bola, semakin sering bola berada di kotak penalti, semakin besar pula peluang terjadinya kontak dan pelanggaran. Penalti bukan keajaiban, ia hasil dari tekanan konstan. Yang kedua, kecepatan dan dribble pemain depan. Madrid punya lini depan dengan perubahan arah cepat dan kualitas individu di atas rata-rata. Dalam situasi 1 lawan 1, bek lawan sering berada dalam dilema. Salah timing saat tackle, panik menghadapi dribble cepat, terpaksa melakukan kontak untuk menghentikan pergerakan. Dalam aturan sepak bola modern, kontak sekecil apapun di dalam kotak penalti tetap bisa dihukum pelanggaran, apalagi jika pemain penyerang sudah unggul posisi. Yang ketiga, kecerdikan membaca kontak, dark art sepak bola. Ini bagian yang sering memancing perdebatan. Pemain Real Madrid dikenal cerdas membaca situasi, menempatkan posisi tubuh dengan tepat, mengunding kontak tanpa terlihat memaksa, jatuh di momen yang pas, membuat gerakan jatuh yang terlihat natural dan meyakinkan. Apakah ini diving? Tidak selalu, tapi bisa juga disebut diving sih kadang-kadang. Dalam banyak kasus, ini adalah seni memaksimalkan kontak, sesuatu yang secara abu-abu masih sah dalam sepak bola profesional. Yang keempat, penalti sebagai bagian dari strategi. Faktanya, penalti kini seperti senjata tak tertulis Real Madrid. Ketika permainan buntu, Madrid tetap tenang karena mereka tahu satu hal, tekanan terus-menerus ke kotak penalti akan menciptakan peluang, baik gol terbuka maupun penalti. Dengan dominasi penguasaan bola dan pemain bintang yang piawai dalam duel individu, penalti menjadi konsekuensi logis. Bahkan bisa dibilang, kemenangan Real Madrid terasa kurang lengkap tanpa satu penalti di dalamnya. Kesimpulannya, jadi Real Madrid sering mendapat penalti bukan karena konspirasi, melainkan karena intensitas serangan tinggi, kualitas individu pemain depan, plus pinter ngediving, kecerdikan membaca situasi kontak, strategi yang memang berorientasi pada tekanan di kotak penalti. Dalam sepak bola modern, penalti bukan sekadar keberuntungan, ia adalah hasil dari desain permainan. Dan Real Madrid, suka atau tidak, adalah salah satu tim yang paling mahir memanfaat kotak penalti sehingga penalti lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, yuk dengarkan lagu tentang pembahasan ini. Pernah lo sadar tiap Madrid main, papan skor belum panas, penalti duluan naik. Lawan kecil, lawan gede ceritanya sama, tekanan dikit, wasit tunjuk drama.
Kotak penalti jadi kerajaan. Setiap sentuhan berubah keputusan. Bukan sulap, bukan sihir murahan. Ini seni bikin lawan kehilangan pegangan. Madrid raja penalti, mahkota titik putih, menang 1-0. Ceritanya klasik, tekan dikit, jatuh dikit, publik ribut dikit, tapi di papan skor Madrid tetap legit. Madrid raja penalti, catat sejarah. Dari Liga sampai Eropa, polanya sama. Mau lo suka, mau lo benci, fakta berbicara. Titik putih jadi bahasa mereka. Dribble cat inside, back mulai panik, salah tackle dikit langsung jadi tragedi. Bukan bayar wasit, bukan teori gelap, ini tekanan non-stop bikin lawan gelap. Baca kontak, baca momen jatuh sempurna. Gerakan natural, kameranya kena. Satu sentuhan, satu keputusan, satu penalti, satu langkah kemenangan. Mereka bilang drama, mereka bilang curang, tapi statistik gak bisa lo bantah sekarang. Kalau sering masuk kotak, sering kontak badan, penalti itu konsekuensi bukan kebetulan. Madrid raja penalti, mahkota titik putih. Di menit genting, solusi paling bersih. Ketika buntu, ketika game mulai sepi, titik putih datang, skor pun terkunci. Madrid raja penalti, sejarah ditulis. Bukan lewat doa, tapi tekanan yang kejam. Sepak bola modern, ini seni paling licin. Menang itu tujuan, caranya tetap tajam. Lo boleh teriak, lo boleh debat, tapi skor akhir tetap mereka yang dapat. Kalau penalti senjata, Madrid jenderalnya. Latihan tekanan, eksekusi dingin kepalanya. Ini bukan hoki, ini pola permainan. Pressing tinggi, duel 1 lawan 1 tiap kesempatan. Selama kotak penalti jadi zona perang, selama itu pula Madrid tetap pegang kendali lapang. Yeah, malu aku ya atau enggak, titik putih tetap bicara. Madrid. Pernah lo sadar tiap Madrid main, papan skor belum panas, penalti duluan naik. Lawan kecil, lawan gede, ceritanya sama. Tekanan dikit, wasit tunjuk drama. Kotak penalti jadi kerajaan. Setiap sentuhan berubah keputusan. Bukan sulap, bukan sihir murahan. Ini seni bikin lawan kehilangan pegangan. Madrid raja penalti, mahkota titik putih, menang 1-0. Ceritanya klasik, tekan dikit, jatuh dikit, publik ribut dikit, tapi di papan skor Madrid tetap legit. Madrid raja penalti, catat sejarah. Dari Liga sampai Eropa, polanya sama. Mau lo suka, mau lo benci, fakta berbicara. Titik putih jadi bahasa mereka. Dribble cat inside, back mulai panik, salah tackle dikit langsung jadi tragedi. Bukan bayar wasit, bukan teori gelap, ini tekanan non-stop bikin lawan gelap. Baca kontak, baca momen jatuh sempurna. Gerakan natural, kameranya kena. Satu sentuhan, satu keputusan, satu penalti, satu langkah kemenangan. Mereka bilang drama, mereka bilang curang, tapi statistik gak bisa lo bantah sekarang. Kalau sering masuk kotak, sering kontak badan, penalti itu konsekuensi bukan kebetulan. Madrid raja penalti, mahkota titik putih. Di menit genting, solusi paling bersih. Ketika buntu, ketika game mulai sepi, titik putih datang, skor pun terkunci. Madrid raja penalti, sejarah ditulis. Bukan lewat doa, tapi tekanan yang kejam. Sepak bola modern, ini seni paling licin. Menang itu tujuan, caranya tetap tajam. Lo boleh teriak, lo boleh debat, tapi skor akhir tetap mereka yang dapat. Kalau penalti senjata, Madrid jenderalnya. Latihan tekanan, eksekusi dingin kepalanya. Ini bukan hoki, ini pola permainan. Pressing tinggi, duel 1 lawan 1 tiap kesempatan. Selama kotak penalti jadi zona perang, selama itu pula Madrid tetap pegang kendali lapang. Yeah, malu aku ya atau enggak, titik putih tetap bicara. Madrid raja penalti, James.